My time is running out in the sun. Ooh, I'm just a human in motion. Yeah, I'm looking ahead, looking out for someone like you. Maybe someday when I've grown older, I can see it all clear from above. Looking back on it all, maybe I can see what was broken. Ooh, but it's a lonely calling. Yeah, it's a lonely calling. Baik, I spend most of my time viewing what I want from the outside. I comb it over like it's the scene of a crime. The only guilty I find staring back at me in the mirror at night, stuck in place just waiting for the green light. But I can't lie awake for someone else to say I can live my the only comfort I've found is blending in with another crowd. baik, selamat siang dan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. Saya mau menyapa dulu nih rekan-rekan media ya yang sudah hadir. Saya boleh menyapa Mbak Anissa, Mas Alvin. Mungkin kalau rekan-rekan media berkenan, boleh merename di sebelah namanya, boleh medianya. Jadi kita nanti tahu ketika Anda tanya jawab atau mungkin rekan-rekan mau bertanya sesuatu, kita bisa tahu dari mana atau nama media rekan-rekan. Ya, terima kasih. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa juga ya. Baik, perkenalkan saya Percik Bintang. Pada siang hari ini, saya akan memandu acara kurang lebih selama 1 jam ke depan dalam press conference 101 Creative Notes update special English edition karya Mas Yoris Sebastian. Dan acara ini terselenggara atas kerjasama dari Gramedia Pustaka Utama selaku penerbit dari buku ini dengan UMG Creative Consulting.
Baik rekan-rekan, apa kabar? Boleh saya lihat thumbs up-nya? Semoga sehat-sehat semuanya pada siang hari ini ya. Semoga sehat-sehat nih ya. Dan semoga kita juga selalu oke. Mbak Grace Angel, terima kasih dari Proyonion, dan juga Mbak Syifa Putri dari Femina. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Semoga kita tetap produktif dan juga tetap kreatif ya. Dan pada siang hari ini juga sebelum kita memulai acara, kita juga mau mengucapkan selamat anniversary atau ulang tahun kepada Gramedia Pustaka Utama, penerbit dari buku Mas Yoris ini ya, 101 Creative Notes. Baik, rekan-rekan media, sebelum saya mulai, rekan-rekan mohon ditunggu, ini Mbak Bintang kayaknya kepencet mute deh, silakan di unmute lagi Mbak Bintang. Oke, iya betul, kepencet. Terima kasih Mas Wisnu. Ya, tadi saya informasikan bahwa dalam diskusi kita pada siang hari ini, jika rekan-rekan ada pertanyaan, boleh nanti saya akan memberikan waktu sesi untuk rekan-rekan membuka mic-nya dan bertanya secara langsung. Namun jika ada pertanyaan terkait dengan hal-hal yang mungkin sedang dibahas oleh Mas Yoris, mau langsung ditulis di kolom chat juga boleh, seperti itu ya. Baik, saya tanpa berlama-lama pada siang hari ini, saya akan langsung memanggilkan penulis kita, Mas Yoris Sebastian Nisiho, dan yang merupakan adalah founder dan creative thinker OMG Creative Consulting, perusahaan konsultan yang membantu banyak institusi melakukan bisnis mereka secara berbeda dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Hanya butuh 1 tahun untuk memenangkan Asia Pacific Entrepreneur Award sebagai Most Promising kategori bagi perusahaan yang baru berdiri ini. Dan kabar terbaru dari Mas Yoris, di tahun 2021, beberapa tahun lalu, Mas Yoris merupakan anggota Dewan Pakar di Perhumas Indonesia. Perhumas atau Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia adalah organisasi profesi bagi para praktisi humas dan komunikasi Indonesia yang telah berdiri sejak 1972. Organisasi ini secara resmi telah tercatat di Kementerian Dalam Negeri sebagai organisasi nasional kehumasan di Indonesia. Kita berikan aplaus virtual kita untuk Mas Yoris Sebastian. Selamat siang Mas Yoris. Selamat siang. Sehat Mas Yoris? Sehat-sehat, puji Tuhan, alhamdulillah masih dalam keadaan sehat sampai sekarang, belum pernah kena COVID. Mas Yoris, kita semua sudah banyak yang jadi sarjana, ternyata Mas Yoris belum alumni ya. Tapi beruntung banget Mas, berarti jaga prokes benar-benar nih. Ya, pergi-pergi juga keluar, karena kalau kita nggak keluar kan nanti kita terlalu steril, bahaya juga gitu ya. Tapi ya memang sangat selektif, sangat menjaga-jaga, tapi ya siapapun bisa kena, tapi yang mudah-mudahan tidak kena sampai nanti endemi. Oke, ya semoga rekan-rekan media di sini juga sadar. Oke, ya semoga rekan-rekan media di sini juga dalam keadaan sehat dimanapun berada, karena kita virtual, jadi kita nggak tahu nih rekan-rekan mungkin ada yang di kantor, ada yang di rumah, di Jakarta maupun di luar Jakarta. Oke, Mas Yoris, kita mau bahas buku terbaru Mas Yoris nih. Saya pegang dan juga di background saya ada gitu ya, buku terbarunya Mas Yoris, 101 Creative Notes gitu ya. Dan ini adalah update edition untuk English version ya Mas ya. Ya. Oke, Mas Yoris, mungkin kalau kita pembacanya Mas Yoris atau kita mengikuti Mas Yoris dalam perjalanan karirnya, kita pasti tahu bahwa 101 Creative Notes ini bukan buku atau bukan judul yang baru dari Mas Yoris ya. Tapi ada satu hal yang menarik perhatian saya sebagai pembaca. Mungkin saya boleh diberikan kesempatan untuk membacakan sedikit nih ya Mas ya, sebelum saya mau tanya-tanya. Saat di halaman awal justru kita dibuka dengan quote dari Margaret Thatcher, itu dari film The Iron Lady. Saya bacakan untuk rekan-rekan media di sini. Mas Yoris sebelum menulis bukunya membuka dengan quote, "Watch your thoughts for they become words. Watch your words for they become actions. Watch your actions for they become habits. Watch your habits for they become your character.
and watch your character, for it becomes your destiny. Ini adalah film di tahun 2012 atau 2013 ya, kalau saya tidak salah ya Mas Yoris ya. Tapi Mas Yoris justru menempatkan ini di buku Mas Yoris di tahun 2022. Kenapa Mas Yoris begitu tertarik dengan quote ini, Mas? Iya, jadi pada saat saya tuh nonton filmnya telat ya, jadi saya kayaknya juga nggak nonton pada saat dia premier di teater gitu ya. Dan saya juga lupa apakah jangan-jangan bahkan nggak diputar di bioskop Indonesia. Pasti saya nontonnya di pesawat kalau nggak salah gitu ya. Terus pas dia ngomong itu tuh saya langsung kayak, wah gila, ini langsung inget buku 101 Creative Notes gitu loh, karena sebenarnya walaupun saya framingnya kan bahwa buku ini bercerita tentang 5 indera kita ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, itu semuanya saya tulis di buku yang 2013. Tapi pada saat sekarang saya menulis lagi tuh memang film ini membuat saya ingat dengan buku ini karena ini jadi kayak menjawab, orang suka bilang gini Mbak, ya lu sih emang udah ditakdirkan kreatif, Riz. Nah sebenarnya enggak juga, karena kalau misalnya ada, kemarin baru aja saya ada acara di Kementerian BUMN gitu ya, pembicaranya Ketua Forum Humas BUMN se-Indonesia, istrinya tuh teman SD saya, dan saya nembak sama dia kan, saya bilang, coba tanya sama istrinya, nanti kalau pas pulang, pasti ditanya deh, Yoris dulu waktu SD nggak kreatif, terus dia bilang, nggak usah nunggu pulang, pas saya mau berangkat juga dia udah bilang gitu, salam ya buat Mas Yoris gitu ya, karena Mas Yoris waktu si Yoris ini waktu SD nih nggak kreatif gitu loh, sama dengan waktu saya SMP juga masih belum kreatif. Jadi sebenarnya statement dari Iron Lady gitu, dari Margaret Thatcher di film itu benar-benar mengingatkan saya sama buku ini. Dan akhirnya dari buku ini saya reframe lagi, saya tulis ulang semuanya, dan ya kalau kemarin orang-orang yang pre-order rata-rata udah pada posting di IG Stories, kita bisa lihat tanda tangan pertama saya itu tulisannya adalah your destiny depends on what you think, what you say, and what you do. Itu sebenarnya terinspirasi dari statement Iron Lady di film tersebut, yang tadinya memang saya mau masukin di buku ini, kan harusnya ini tertunda 2 kali nih Mbak Bintang ya, harusnya 2020, pas banget 10 tahun saya berkarya sebagai penulis, itu saya tapi kena pandemi, jadi akhirnya saya nulis lagi, tapi memang dari awal saya suka sekali dengan kata-kata itu, dan sebenarnya misalnya sekarang kita lihat juga, saya masih aktif bikin kelas nulis, setiap kali murid-murid saya belajar gitu, kita lihat banyak sekali sekarang justru buku-buku global gitu yang mulai lari ke poin-poin yang saya sampaikan di 2013 ini. Jadi isinya pun hampir sebagian besar masih sama, cuman refresh-nya aja, sehingga sebenarnya semua yang kita tulis itu berhubungan dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Akhirnya menjadi habit, habit menjadi karakter, dan akhirnya karakter menjadi destiny. Oke, Mas Yoris, tadi Mas Yoris mention mengenai film ini, sebenarnya filmnya ditayangin kok Mas ke Indonesia. Dan makanya ketika saya buka buku ini, saya langsung relate, karena saya juga nonton film ini. Mas Yoris tadi juga mention bahwa buku ini sebenarnya harusnya 2020 gitu kan, tapi akhirnya jadi ke 2022. Itu apakah naskah yang sama akhirnya Mas Yoris ya sudah submit ke penerbit, atau ada revisi atau ada pembaharuan, Mas? Ya, jadi kan kita nggak nyangka ya, tadinya memang harusnya keluar di awal 2020, tapi pandemi datang. Terus kita juga lihat kan, karena itu sebuah krisis dunia kesehatan yang kita juga belum tahu gimana, takutnya orang juga belum mau beli buku dulu, momentumnya nggak pas, jadi kita pikir tunda. Waktu itu juga sempat masih ada kepikiran apa tundanya 3 bulan, 6 bulan, akhirnya jadi setahun gitu kan. Dan akhirnya menjelang, akhirnya udah dikasih green light lagi sama Gramedia, Pustaka Utama, untuk nerbitin, saya yang minta izin Mbak Bintang. Saya bilang, boleh nggak saya nulis lagi? Emang jadi lebih capek sih, tapi dalam setahun aja gitu ya penundaan bukunya itu, saya pribadi banyak sekali hal-hal yang berubah di masa pandemi, tapi tentu saja saya pilih hal-hal yang berubah dan kira-kira akan menjadi kebiasaan yang akan saya terus lakukan gitu. Jadi akhirnya ya perubahan tulisan itu
terutama menjadi bagus juga menjadi catatan bahwa buku ini terbit setelah pandemi, dan pada saat pandemi ada banyak sekali dari kebiasaan-kebiasaan saya yang berubah gitu ya. Jadi nanti kalau dilihat di bukunya, apalagi untuk teman-teman wartawan yang punya 2 bukunya akan bisa melihat ada notes yang hilang gitu ya, digantikan oleh notes baru, ada notes yang sama tapi sekarang saya bilang bahwa saya udah nggak gitu lagi gitu loh. Dan menurut saya setelah pandemi pun nanti setelah menjadi endemi, kayaknya kebiasaan ini akan tetap saya lakukan. Jadi akhirnya tulis, revisi, akhirnya ya 2 tahun mundur deh dari jadwal yang seharusnya. Dan terbitlah hari ini gitu ya Mas ya, tepat di usia 48 tahun Gramedia Pustaka Utama, dan betul. akan Sekali resmi lagi diluncurkan. saya juga mau ngucapin nih selamat ulang tahun untuk GPU. Pas banget hari ini, tepat pada saat GPU ulang tahun. Jadi senang banget. Dan nanti malam akan dilaksanakan peluncurannya secara virtual juga ya Mas Yoris ya. Betul. Oke, Mas Yoris, kita bisa bicara mengenai pandemi. Menurut Mas Yoris sendiri, sebagai penggiat kreativitas, apakah pandemi ini justru mengubah pola kreativitas kita, Mas? Dan bagaimana itu berdampak sama Mas Yoris? Ya, jadi sebenarnya ini kan tergantung orangnya juga. Kalau kayak saya, kebetulan saya adalah orang yang awalnya adalah introvert, tapi kerja di majalah Hai, saya jadi ekstrovert, belajar gitu ya, harus bisa ngobrol sama siapapun gitu ya, dengan mencari narasumber dan lain sebagainya. Pindah lagi kerja di Hard Rock Cafe, ketemu berbagai tamu, berbagai tipe gitu ya. Akhirnya saya ini kalau ibaratnya naik pesawat jarak jauh Mbak Bintang ya, sebelah saya yang ngajak ngomong saya bisa karena saya terlatih menjadi ekstrovert. Tapi kayak kemarin pandemi 2 tahun saya di rumah aja biasa aja. Buat saya sih oke-oke aja gitu ya. Nah, paling kayak tadi yang ada di buku, yang saya harus ubah, yang tadinya saya bisa kerja di mana aja sebagai orang kreatif, nah sekarang karena ada anak saya, nah kayaknya saya harus separate nih. Ini area kerja, ini area personal. Sehingga dia tahu kalau bapaknya lagi kerja, oh ini ada kayak semacam border gitu kan. Nah, dan akhirnya kebetulan juga karena saya juga ngajar, ngasih seminar, workshop, itu juga sering lahir gitu ya pertanyaan itu, dan saya riset, tim saya riset, oh iya ternyata benar ya, kita memang kayaknya lebih bagus untuk separate work sama life. Nah, kalau dulu kan saya orang kreatif ya, cuek aja. Justru kalau kita biasa kerja di meja, kita coba kerja di meja makan, kerja di tempat tidur. Nah, itu salah satu yang berubah di notes tersebut. Dan jadi buat saya ya tadi sih, akhirnya pandemi kemarin juga sangat memperlihatkan lagi-lagi yang kreatif itu yang bisa berkembang gitu ya. Saya nggak jadi nerbitin buku, akhirnya ngerayain 10 tahun saya menjadi penulis dengan bikin kelas nulis. Dan sekarang senang sekali, saya udah dalam 2 tahun ini saya udah ada 3 batch. Pas pandemi awal itu malah sempat bikin 2 batch. Tahun lalu itu karena sudah mulai jadwal, udah mulai sibuk, jadi cuma sempat bikin sekali. Tapi saya sendiri berjanji bahwa walaupun nggak sengaja kemarin gara-gara pandemi, gara-gara buku ke-10 saya nggak terbit, saya suka sekali sih bikin kelas nulis, dan udah begitu banyak peserta kelas nulis saya yang menerbitkan buku. Besok juga ada launching, besok pagi itu peserta kelas nulis saya udah bikin buku judulnya Certified Hunger gitu. Jadi sudah beberapa buku terbit dari peserta kelas nulis saya. Ya, saya senang sekali. Jadi orang kreatif itu menurut saya akan nemu aja, bahkan di saat pandemi gitu ya, kita akan menemukan hal-hal baru yang bisa kita lakukan. Dan saya lagi-lagi senang banget kalau dulu saya bikin podcast di awal pandemi itu bisa bilang fokus ke apa yang bisa kita lakukan. Beda beberapa bulan, idola saya John Bon Jovi bikin single judulnya Do What You Can. Nah, itulah sebenarnya benang merah orang kreatif gitu ya, tidak melihat ya, kita tetap ya, saya bukan motivator. Jadi kalau ditanya Mas Yoris ini krisis. Kita harus sedih, kita harus punya empati gitu ya. Tapi yang namanya orang kreatif di setiap krisis itu pasti ada peluang. Masih ada banyak peluang yang bisa kita lakukan, dan itu yang saya rasakan sendiri selama pandemi kemarin. Tapi proses kreatifnya jadinya harus di rumah aja nih. Itu yang memang mungkin
kurang menyenangkan karena saya yang tadinya mungkin setahun, kemarin teman-teman di Garuda bilang, Yoris biasa setahun 80 kali naik. Garuda di masa pandemi jadi 0. Mas, 80 kali itu berarti seminggu bisa 2 kali loh, Mas. Iya, kalau dulu kan saya bisa Iya. waktu sebelum pandemi itu saya bisa balik ke Jakarta, flash flight, Iya. terus nginep di hotel yang di dekat bandara, supir saya Malamnya datang jalan lagi. ganti. Paginya first flight udah ke kota yang lain lagi. Jadi memang kalau sebelum pandemi saya cukup sering terbang ke Sering ya, mana-mana. sampai pihak Garuda hafal gitu ya, Mas? Ya pasti kita meeting kan, kemarin juga sempat meeting di mana nih Garuda lagi dalam situasi pandemi gitu, mau tetap kreatif, terus orangnya ngecek gitu kan frequent flyer saya, wah Mas Yoris tadinya 80 kali terbang tahun gitu kan. Nah itu langsung mendrop. Ya sebenarnya masih terbang 2 kali sih, jadi sekali ke Jogja, pulang Jogja ke Jakarta tuh di awal tahun lah, sebelum akhirnya ada PSBB dan lain sebagainya. Masih sempat sih di sebelum pandemi. Tapi tahun berikutnya tetap jadi 0. Jadi justru dari sisi kreativitasnya itu malah jadi teruji ya Mas ya, bahwa yang tadinya bisa kemana aja untuk mencari inspirasi dan apapun lah dari sisi kreativitas, justru sekarang sisi kreatifnya itu diasah dengan dan juga diuji dengan harus di rumah aja tapi harus tetap kreatif ya Mas. Kalau dari itu dari sisi Mas Yoris sebagai penggiat kreatif, tapi kalau dari sisi industrinya nih Mas, industri kreatif menurut Mas Yoris saat ini itu seperti apa Mas? Terkhusus di era pandemi dan mungkin menuju endemi ini. Ya, industri kreatif terdampak gitu. Saya juga terdampak kan. Jadi kayak OMG Consulting saya juga terdampak. Inspigo, aplikasi audio saya juga terdampak. Tapi bedanya, OMG survive, Inspigo malah salesnya naik 5 kali lipat karena dia digital gitu kan. Nah, jadi memang bisa dibilang mungkin game ya, ada beberapa perusahaan digital yang malah berkembang, tapi memang hampir semua bisa dibilang mungkin 85% industri kreatif itu terdampak. Nah, tapi tadi kan makanya nature-nya namanya juga industri kreatif, cukup kreatif mencari jalan keluar gitu ya. Nah, itu yang saya sangat amazed gitu. Bahkan kadang-kadang Mbak Bintang saya ngasih kelas gitu ya, kita bilang ini krisis dan kaget sih gitu loh, anak-anak muda industri kreatif itu misalnya kayak ada ibu-ibu, bahkan ya ibu-ibu muda, dia punya beberapa penjahit. Jadi saya bilang ya kalau kayak gini mau nggak mau harus dipikirin gimana caranya penjahitnya tetap bertahan. Tapi itu tadinya dia jualan tas kulit gitu ya, tas kulit di masa pandemi. Tas kulit udah mahal, orang lagi pengetatan budget. Yang kedua, tas kulit ini kita nggak tahu disemprot disinfektan bisa apa enggak gitu kan. Nah, selama workshop kita bikin waktu itu workshopnya disponsorin ada satu perusahaan ekspedisi gitu ya, baik juga nih dilihat dari tahun lalu yang biasa pakai jasa mereka banyak tapi sekarang salesnya drop. Nah, saya dihadirin untuk ngajar gitu kan. Nah, itu dari bulan per bulan kita bikin sesi demi sesi. Di sesi terakhir gitu di Oktober kalau nggak salah dia udah ngelaporin bahwa dia berhasil pivot, dia kreatif gitu ya, dia akhirnya bikin tas yang bukan dari kulit, jadi penjahitnya tetap sama, tapi sekarang bikin tas bahannya tuh yang bisa disemprot-semprot sama disinfektan. Jadi harga lebih murah, dia bikin second brand, pas lahir di masa pandemi, harga lebih terjangkau, dan karena harganya lebih terjangkau, volume lebih besar, di akhir Oktober itu salesnya malah udah jauh lebih tinggi daripada sebelum pandemi. Jadi itu hanya satu contoh dari peserta workshop kreatif saya gitu ya, yang kalau Mbak Bintang nanya pada saat saya mulai ngajar, saya juga nggak ngerti sih kira-kira bagusnya dia ngapain ya, tapi ya tadi kan ada banyak sekali jurus-jurus kreatif yang kita bisa lakukan, dan saya sih senang melihat begitu banyak terobosan-terobosan yang lahir dari industri kreatif. Oke, jadi meskipun berdampak, tapi dari sisi kreativitas tadi akhirnya bisa muncul inovasi-inovasi baru gitu ya, Mas Yoris ya. Mas Yoris, sebelum saya lanjut ke pertanyaan tentang buku ini, saya mungkin kembali mau menyapa rekan-rekan media yang baru hadir. Terima kasih untuk kehadirannya pada siang hari ini. Dan jika ada pertanyaan, boleh di chat di kolom chat, atau saya nanti bisa kasih kesempatan untuk rekan-rekan bertanya.
Sepertinya saat ini kalau di kolom chat saya lihat belum ada pertanyaan. Baik, kalau gitu saya lanjut dulu atau ada yang mau bertanya. Baik, saya kasih kesempatan dulu ya Mas Yoris, boleh ya? Ini ada yang mau bertanya nih. Kepada Mbak Syifa Putri boleh dibuka mic-nya. Silakan Mbak Syifa Putri. Kalau boleh dibuka juga kameranya biar kita mengenal Mbak Syifa Putri. Iya, Mbak Bintang, sorry saat ini lagi belum bisa buka kamera, jadi paling buka mic dulu aja ya. Boleh, it's okay. Thank you, Mbak. Ya, Mas Yoris, perkenalkan aku Syifa dari Femina. Pengen tanya, sebenarnya penasaran sih, kan Mas Yoris sekarang memegang 2 peran ya, sebagai businessman, sebagai creative person, juga sebagai seorang ayah. Nah, ada nggak sih pengaruh sisi kreatif? Ada nggak sih sesuatu yang mempengaruhi sisi kreatif Mas Yoris sebagai seorang ayah? Karena kan sekarang melihat dunia itu sebagai seorang orang tua gitu ya, bukan sebagai single person lagi gitu. Ya, pertanyaan aku itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Syifa. Di buku juga ada gitu yang berbeda gitu ya, karena 2013 pun sebenarnya pas saya nulis itu anak saya baru lahir gitu kan, jadi bisa dibilang bukunya saya persiapkan, kebiasaan saya tuh masih kebiasaan Yoris orang single lah gitu ya, dan kalau pacar atau kemudian jadi istri lebih gampang diatur gitu ya, lebih gampang mengerti. Ini saya lagi mau kerja gitu kan. Nah, jadi ada beberapa hal yang berubah gitu, dan di buku juga di updated edition ini saya jelasin bahwa ritual untuk berpikir kreatif. Jadi sebelum punya anak itu saya paling seneng, saya nunggu beberapa tahun sebelum tulis buku ini kan juga saya udah sempat married gitu ya. Nah, pada saat sampai saya married pun saya masih mikirnya tuh tengah malam. Mungkin teman-teman wartawan di sini juga banyak kan, paling enak tuh ngetik tuh jam 12 malam gitu loh. Kayak Batman gitu ya, tenang gitu loh. Nah, tapi begitu anak lahir, saya jam 9-an itu nemenin anak saya tidur, akhirnya saya ketiduran. Dan karena saya ketiduran jam 9, jam 5 pagi tanpa waker pun saya udah kebangun. Nah, akhirnya itu menjadi kebiasaan baru saya. Bahkan later on waktu saya bikin kelas nulis ada yang ngasih tahu, Mas Yoris, baca dia buku The 5 AM Club. Akhirnya saya baca bukunya. Tapi di buku juga saya bilang bahwa itu saya sekarang punya anak dan saya jadi punya kebiasaan baru sekarang adalah jam 5 pagi. Tapi ini yang mungkin teman-teman wartawan semua, ini yang dibilang rezeki anak gitu ya. Gara-gara saya kerja sekarang jam 5 pagi, saya baru sadar Mbak Syifa bahwa otak saya fresh. Gitu loh. Karena habis tidur 7-8 jam, bangun. Nah, ini yang penting, yang paling penting di buku ini saya tulis, bukan hanya kerja atau berpikir kreatifnya setiap pagi 1 jam, 1,5 jam, tapi begitu bangun, jangan buka HP, jangan lihat WhatsApp, jangan lihat Instagram, jangan ada distraction. Saya udah ada post-it, saya tulis misalnya pagi ini saya mau periksa lagi draft press release dari Mas Wisnu gitu loh. Jadi fresh, tidak ada gangguan apa-apa, saya gitu. Kalau misalnya kemarin lagi nggak ada lagi ada project, biasanya saya masukin pagi. Jadi buat saya tuh lumayan kok 5 kali 52 minggu gitu ya, 5 hari kerja kali 52 minggu, setiap pagi ada 1 sampai 1,5 jam bekerja. Dan kalau tadi dibilang juga sebagai orang kreatif, tentunya kayak kemarin juga pas pandemi saya bikin kayak project side project gitu ya, mengisi. Kemarin saya trial gitu, saya bikin buku yang ini Mbak Syifa, buku yang buat anak-anak gitu. Nah, karena saya sekarang udah seorang ayah, jadi kreativitasnya mulai lari ke sana juga. Ini juga nanti saya lagi bikin sesuatu dalam rangka Hari Anak tahun ini. Doain mudah-mudahan kreatif as usual. Nah, yang kemarin tuh saya kolaborasi sama Ernest Prakasa gitu ya, bikin buku judulnya Kok Papa Kerja Terus gitu. Nah, buku itu kita bisa personalize nama anak, nama panggilan ayah, nama panggilan ibu. Nah, itu diceritakan, itu pandemi banget ceritanya, yang bapaknya sebenarnya nggak kemana-mana, tapi di kamar terus gitu kan. Nah, itu ternyata bapaknya, kalau ikutin ceritanya, ya bapaknya lagi ngejar restoran supaya pada saat ulang tahun dia bisa nemenin anaknya jalan-jalan ke kebun binatang. Jadi pastinya ada beberapa beberapa karya-karya baru saya, kolaborasi saya yang sudah mulai
mengarah ke sana. Pas pandemi juga beruntung setelah sekian tahun handle sponsorship film, mulai dipercaya juga untuk production gitu ya. OMG mulai produce series kemarin di Maxstream, itu juga udah mulai ceritanya tentang cerita family gitu. Jadi dan kebetulan debut kami sebagai production partner gitu, bukan lagi sponsorship partner lagi, itu langsung dapat nomor 2 drama series yang paling banyak ditonton di Maxstream gitu. Jadi memang sangat berpengaruh sih ya. Mungkin kalau dilihat jadi program-program program-program saya yang sifatnya entertainment agak berkurang, tapi bukan nggak mau sih Mbak Syifa, tetap mau, tapi kayaknya nanti masih lagi nyari. Tapi ya tadi nih, yang kedepannya pasti banyak sekali ke arah sana. Dan juga sebagai seorang ayah, dan ini lagi-lagi berkah pandemi adalah saya selama 2 tahun itu mungkin saya lebih sering nguping anak saya sekolah daripada istri saya. Dan saya banyak sekali menerapkan teknik-teknik pengajaran modern yang dulu saya nggak dapatkan di bangku SD, sekarang bahkan banyak saya pakai di kelas-kelas saya. Padahal itu sebenarnya saya nguping, saya belajar dari anak saya sedang sekolah di sekolah dasar. Jadi ada hikmahnya ya Mas ya, nemenin anak sekolah online ya Mas? Iya, karena walaupun tetap ya, jadi nemenin anak online itu jangan menghilangkan kemandirian dia. Anak saya mandiri banget. Saya jarang banget ngingetin dia bikin PR. Dia yang ngejar-ngejar saya untuk meriksa PR-nya dia. Tapi ya tadi sih maksudnya, dan kayaknya saya senang sih kalau di sekolah anak saya, tentunya ini belum merata di seluruh sekolah. Mas Nadiem Makarim, Mas Menteri sedang mengupayakan itu. Tapi di sekolah anak saya, tujuan belajarnya saya suka sekali. Tujuan belajarnya bukan untuk dapat nilai yang bagus, jadi saya nggak pernah mentargetkan, dan memang tidak ada nilainya di sekolah anak saya. Anak saya di sekolah itu belajar untuk senang belajar, karena itu yang terjadi kepada kita semua. Sekarang Yoris Sebastian lagi bikin kemarin misalnya mau bikin kelas online, belajar lagi, ya kan. Saya lagi mau bikin podcast waktu itu, Inspigo tahun 2018, belajar lagi, ikut conference-nya. Jadi memang harusnya kita ke sekolah supaya suka belajar, karena sampai tua pun kita akan terus belajar. Baik, Mbak Syifa, semoga sudah terjawab ya Mbak Syifa. Terima kasih pertanyaannya Mbak Syifa. Jika ada rekan-rekan media mau bertanya lagi, boleh raise hand atau ditulis di kolom chat, nanti saya akan bacakan. Mas Yoris, di kolom chat sudah ada satu yang bertanya nih Mas Yoris. Saya bacakan, ini dari Mbak Ani Berta, seorang blogger. Saya bacakan, izin bacakan yang Mbak Ani Berta ya. Bang Yoris, izin bertanya, bagaimana cara memikat dengan karya kepada klien potensial atau para pengguna jasa? Sebab untuk sebagian orang yang punya kreativitas namun tidak punya privilege akan kesulitan juga untuk menyalurkan kreativitasnya. Mungkin karena tidak kenal atau bukan seleb ya. Silakan Mas Yoris. Ya, jadi kayak kemarin juga gitu ya, saya bikin, kan banyak yang nanya gitu ya, Mas Yoris, kenapa akhirnya bikin kelas nulis? Gitu kan. Saya bilang itu sudah ada di rencana saya bahkan sebelum pandemi, tapi memang timingnya pas sekali karena ada seorang penulis baru yang saya kenalkan ke Gramedia Pustaka Utama juga, namanya Samuel Ray. Nah, Samuel Ray ini adalah salah satu contoh dan menjadi alasan saya berani bikin kelas nulis, karena saya takutnya gini Mbak Bintang, kalau saya bikin kelas nulis gitu ya, pasti akan ada pertanyaan seperti tadi kan, Mas Yoris kan enak, Mas Yoris kan waktu nulis buku sama Gramedia Pustaka Utama 2010, Mas Yoris GM termuda Hatro Cafe gitu ya, udah banyak lah title-titlenya, udah sering masuk media massa. Nah saya siapa gitu kan, nah itu yang udah pasti tuh gitu kan. Nah sama kayak tadi Mbak Ani kan bilang tidak semua orang punya privilege. Nah saya dari berbagai kesempatan, dan nanti malam juga teman-teman wartawan kalau mau hadir, nanti malam tuh ada virtual book launch, saya juga menampilkan 10 pembaca buku saya, gitu, ada yang live di Zoom, ada yang dalam bentuk rekaman, karena ada yang di Singapura, ada yang kemarin lagi di Mandalika, gitu, jadi dia ngasih rekaman aja. Nah, itu saya bisa melihat dari yang orang-orang biasa saja, gitu ya, bukan orang terkenal,
itu dalam sekian tahun itu bisa menjelma gitu kan. Jadi kita memang berada di era yang terbaik buat saya gitu. Jadi kayak misalnya balik lagi ke Samuel Ray. Samuel Ray ini ya saya bahkan ketemu dari ini Mbak Ani, saya jadi pembicara di kantor dia, ya kan dia seneng banget, terus ya udah akhirnya kita ngobrol-ngobrol lagi, janjian di mall gitu di bawah kantornya dia, ngobrol-ngobrol, terus ya saya selalu bilang gitu bahwa ya siapapun itu bisa, yang penting kita nih harus bermanfaat buat orang lain dan harus punya unsur kebaruan gitu kan. Nah, apa nih yang kebaruan yang bisa diangkat? Nah, kalau Samuel Ray itu berawal dari dia konsisten ngasih konten, dia pelajarin itu, dia ngasih konten bahkan di IG Stories dulu. Senin, Rabu, Jumat, konsisten. Dari jam 6 pulang kantor, dia nggak mau korupsi waktu kerja, jam 6 rumahnya dia agak jauh, sambil on the way pulang, dijawab-jawabin, IG Stories-nya udah disiapin poin-poinnya, sampai rumah makan bentar, terusin lagi IG Stories sampai jam 9 malam. Senin, Rabu, Jumat. Samuel Ray itu bukan yang, dia sekolah di Jepang, tapi bukan yang penerima beasiswa atau apa gitu. Nah, dia konsisten membuat konten gitu kan, sehingga akhirnya saya bilang sama dia, dan ini lucu banget nih Mbak Bintang, dia bilang sama saya gini, iya Mas Yuris, IG story saya udah penuh. Hah? Saya seumur-umur pakai Instagram belum pernah penuh, saya bilang. Jadi bisa penuh ya Mas? Ya, IG story itu bisa penuh? Oh, yang bulat-bulat itu tuh yang iya, story ya, titik-titik itu kan akhirnya ya. Ternyata bisa penuh. Oke. Highlights-nya itu loh yang bulat-bulat itu. Oh, highlights. Iya. Sebelum hilang, highlights-nya saya suruh save semua, terus saya kenalin deh sama Gramedia Pustaka Utama, dan singkat cerita bukunya diterbitkan menjelang pandemi. Waktu itu masih di M-Block ya, masih boleh kita walaupun udah COVID gimana gitu ya, tapi karena belum ada PSBB, hajar kita, saya juga masih datang sebagai narasumber gitu di launching bukunya. Nanti Samuel Ray juga hadir nanti malam. Nah, sukses, cetak ulang, terus juga secara digital juga sukses. Nah, Samuel Ray ini bukan siapa-siapa. Dia tidak punya privilege gitu loh. Kalau saya memang saya punya privilege bekerja di Hai, bekerja di Hard Rock, terus akhirnya bikin buku. Tapi even kita nggak punya privilege, sebenarnya kita harus ke sana. Satu poin lagi, begitu Samuel Ray sukses, banyak yang ngikutin, ya kan, bikin juga konten seputar karir, HR dan lain. Sekarang kalau teman-teman follow, cari aja Samuel Ray, namanya itu susah lagi dipakai SRL apa gitu ya. Nah, tapi ketika Samuel Ray nanti ketemu, dia sekarang lagi ngangkat apa? Frugal living. Jadi hidup serba kalau saya nangkepnya itu kayak hidup tuh serba irit tapi bukan pelit gitu loh, frugal. Nah, kan tadi ada unsur kebaruan, jadi misalnya orang-orang kadang-kadang gitu, iya Mas Yoris kan, nah sama kayak saya sebenarnya. Kalau baca buku saya banyak sekali juga itu sebenarnya, kalau saya tidak hati-hati itu banyak sekali awal-awal dari sisi marketing, tapi enggak, saya pengen belok ke creativity, karena saya lihat creativity itu lebih long term. Creativity itu bisa masuk ke semua divisi. Accounting aja saya ajarin. Kemarin bapak-bapak, ibu-ibu, komisaris, direksi, lembaga penjamin simpanan, bayangin Mbak Bintang. Saya ajarin juga tentang creative communication gitu. Jadi kreatif itu bisa nempel kemana-mana. Nah, itu yang sebenarnya buat saya kita coba, kalau di buku Generasi Langga saya bilangnya kita coba create ourselves, kita pilih ikigai kita apa. Itu saya ambil dari Jepang, itu juga waktu itu belum ada tuh buku-buku yang nulis tentang ikigai. Saya perkenalkan, bahkan Samuel Ray kuliah di Jepang, saya tanya, lu tahu ikigai nggak? Nggak tahu Mas Yoris. Ya udah, gue tulis deh, gitu kan. Nah, ikigai itu yang paling penting. Misalnya kita sudah menentukan satu domain, satu kata yang mencerminkan kita, cari unsur kebaruannya, ya kan? Karena kalau tadi Samuel Ray bicara soal karir, nah itu kan semua orang bisa tuh gitu kan. Nah, dia harus ada lagi tuh. Dia sekarang lagi nambahin tuh frugal living, dia dan istrinya. Jadi dua nih konten kreator gitu kan. Jadi buat saya setiap orang pasti bisa secara kreatif menemukan positioning dia, dan akhirnya ini juga sering banget saya posting di Instagram saya @yorisbastian. Baru-baru aja juga saya baru posting lagi, berteriak lewat karya. Yang terkini saya posting itu adalah si Risman dari karyawan Novotel Lombok, ya kan? Dia berteriak karena disebut oleh Oliveira yang menang MotoGP Mandalika, podium ini
saya persembahkan untuk Risman, staf hotel tempat saya menginap. Gokil nggak gitu. Jadi itu lagi-lagi contoh, siapapun, even dia tidak punya privilege, berteriak lewat karya. Makanya saya kan bukan yang selamat sore, selamat siang teman-teman semua, semangat gitu kan. Saya bukan tipe yang kayak gitu gitu. Adik saya sempat bilang, Chris, lu mau jadi pembicara tapi lu ngomongnya santai gitu sih. Lu harus yang lebih semangat dong, loncat-loncat. Saya bilang, kayaknya bukan saya. Nah, saya nggak bilang yang loncat-loncat nggak bagus ya Mbak Bintang ya, tapi kita tetap stay true dengan diri kita, tapi teman-teman Tetap jadi diri sendiri ya Mas ya. Ya, tetap jadi diri sendiri, tapi tadi coba cari unsur kebaruannya apa. Ya. Gitu kan. Coba selalu belajar, coba cari. Kayak kebetulan Samuel Ray dan istrinya Chloe itu memang menjalani frugal living, sehingga dia pelajarin, terus dia bagikan lagi. Itu menjadi sebuah hal yang baru untuk para followernya, nggak bosan nih follow si Samuel Ray, kayaknya ngomongin karir mulu gitu ya. Nah, itu sih yang ini. Tapi terima kasih pertanyaannya nih Mbak Ani. Juga saya sering banget ketemu dari zaman saya nulis buku jadul-jadul lah, udah kenal. Mbak Ani Berta ini juga termasuk salah satu pembacanya Mas Yoris ya, Mas Yoris ya? Ya, betul. Oke. Kolom pertanyaan, kolom chat makin banyak nih Mas Yoris. Jadi, Silahkan, Mbak. mainkan. Saya nggak kebaca, nggak pakai kacamata soalnya. Mbak, Bintang saya aja yang bacain. pilih dan bacain. Oke, makasih Mbak Ani untuk pertanyaannya. Mari kita sama-sama yang hadir siang hari ini, kita juga berteriak lewat karya, sehingga meskipun kita nggak punya privilege, kita bukan seleb, kita bisa breakthrough gitu ya. Baik, selanjutnya ini ada dari Sulung Lahitani dari liputan6.com, Mas. Mas Yoris, ini covernya kayaknya NFT banget ya. Apa kebetulan saja atau memang sedang ngikutin tren? Ya, mungkin sebelum saya jawab, hadir juga hari ini ya, harusnya 3 gitu ya, tapi Sanigo kayaknya berhalangan, jadi ada 3 orang rekan Mas Yoris ya, teman-teman Mas Yoris yang mungkin bisa open video juga, terus sekaligus memperkenalkan diri Mas sebelum saya jawab. Calvin dan Mas Tommy Chandra ya, yang hadir di sini. Nah, itu dia. Kalau berkenan, oke, itu dia. Bisa kita bantu kita pilih. Oke, Mas Calvin sudah. Halo Mas Tommy juga. Ya, ini sambil, nah itu ada Mas Tommy dan ada Mas Calvin ya. Nah, ini juga teman-teman wartawan semua gitu ya. Kalau diperhatiin buku-buku saya selalu covernya itu sebenarnya selalu ganti desainer. Tapi nggak tahu kenapa orang selalu bisa lihat itu bukunya Yoris banget gitu kan. Nah, tapi saya juga orangnya loyal. Jadi kayak Calvin ini udah membuat ilustrasi dari 101 Creative Notes yang pertama, Mbak Bintang dan teman-teman media. Gitu ya. Saya repeat gitu loh. Nah, sebenarnya cover itu saya juga mau repeat sama Mas Sanigo. Tapi Mas Sanigo bilang kali ini dia sebagai book konsep aja, jadi cover konsep aja, dia konseptornya. Kita bekerja sama baru ini pertama kali, dan bahkan baru pertama kali ketemu ya Mas Tommy ya. Karena ini lucu nih, jadi saya percaya dengan book konseptor saya, kita ngobrol sama dia, Mas Tommy ini bikin covernya tanpa revisi. Jadi kalau revisi kan mungkin saya harus ngobrol, Tom harus gini. Jadi sekali jadi gitu Mas. Kalau ini kebetulan, kalau saya gitu, jadi maksudnya saya itu kadang-kadang bisa revisi sampai 18 kali, tapi memang kadang-kadang juga langsung. Interview karyawan juga gitu, kadang-kadang di Inspigo nanya, Chris, lu biasa banyak pertanyaan, yang ini nggak pertanyaan langsung hire gitu kan. Jadi buat saya memang kalau tidak ada yang perlu direvisi, tidak perlu direvisi. Nah mungkin sebelum nanti saya jawab, mungkin Mbak Bintang bisa mewawancarai dulu Mas Calvin dan Mas Tommy. Baik, halo Mas Calvin, halo Mas Tommy, apa kabar? Halo. Sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat, oke. Sayang sekali Mas Sanigo tidak bisa bergabung ya di sini bersama kita. Oke, Mas Calvin, kalau tadi Mas Yoris sempat cerita kalau Mas Calvin ini justru bukan kerjasama yang pertama ya untuk covernya Mas Yoris ya? Betul. Ada ilustrasi dalam. Ilustrasi dalam, oke. Ada kesulitan nggak Mas atau ada kesan bahwa kita tahu Mas Yoris itu adalah ya tadi ya orang paling kreatif gitu se-Indonesia gitu kan. Tiba-tiba memilih dirimu sebagai salah satu ilustrator, itu ada kesulitan nggak Mas?
Sejauh udah 2 kali kerja sih, jujur sama sekali nggak ada kesulitan. Kemudian brief gue jelas, terus mungkin juga apa yang saya buat nggak terlalu jauh dari apa yang diinstruksi sama Mas Yoris. Dan nyenengin sih maksudnya kerja sama bareng Mas Yoris ini. Semuanya tuh bisa dibilang smooth lah. Sekali jalan, tektokannya rata-rata sih nggak akan lebih sampai 3 kali untuk satu ilustrasi. All good semuanya. Ini buku keberapa nih Mas, kerjasamanya Mas Yoris? Kalau dari sisi buku? Yang kedua. Untuk yang Kedua, sebelumnya ya? itu Creative Note 101 juga, yang versi sebelumnya ini 2013 ya? ya gitu. Oke. Apa yang atau kerja sama Mas Yoris tuh jadi makin kreatif nggak Mas? Mungkin kecipratan gitu kreatifnya ke dirimu? Kalau boleh jujur ya, soalnya Oke. memang dari poin yang saya gambar sendiri itu juga nggak mungkin kan saya nggak baca kan, dan itu maksudnya menarik dan saya terapin juga kayak yang Mas Yoris bilang kayak soal ikigai, terus harus bisa menentukan batas, misalkan kalau lagi kerja ya kerja walaupun di rumah gitu, untuk anak supaya dia tahu boundariesnya saat kita bekerja saat kita di rumah waktu bekerja itu nggak akan diganggu dan tahu areanya di sebelah mana. Mirip lah kurang lebih, dan bisa saya terapin lah apa yang Mas Yoris terus di sana gitu. Makasih Mas. Oke, akhirnya belajar kreativitasnya juga ya Mas ya, karena membaca bukunya. Betul. Oke. Dan ini Mas Mbak Bintang apa namanya, yes. di 2013 saja banyak sekali orang-orang termasuk apa namanya dosen-dosen desain gitu yang memuji hasil ilustrasi di semua halaman dalam dari Mas Calvin. Jadi saya juga looking forward nih menunggu lagi melihat, karena dari 2013 sekarang ke apa namanya era 2020 ya sebenarnya, karena sebenarnya dari 2020 Calvin udah bikin beberapa notes, ada beberapa notes berubah lagi, dia gambar lagi, tapi bisa dibilang stylenya style 2020 ini berbeda dengan style dia waktu di 2013 gitu. Tapi ya saya sih cukup confidence gitu, pasti para pembaca dan juga para kritikus akan suka dengan goretan-goretan ilustrasinya Calvin Klein. Namanya aja keren, Calvin Klein. Calvin Klein ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Mas Calvin. Sejauh mana buku yang pertama yang 2013 menginspirasi atau mempengaruhi dari karya Mas Calvin di buku terbaru ini? Kalau dari yang lama itu bisa dibilang ada beberapa poin yang masih saya ingat banget. Mengganti kebiasaan lama dengan kebiasaan baru itu paling saya ingat banget. Terus dari situ juga saya belajarin untuk selalu nyari dari manapun dimanapun, itu saya terapin, dan beberapa poin lainnya. Terus untuk penerapannya di yang sekarang itu bisa dibilang dari situ tuh saya coba untuk ngulik dengan gaya gambar yang lain untuk refreshment juga, dan juga dari situ juga ada inspirasi yang muncul supaya saya bisa mengeksplor hal yang lebih lah dalam ilustrasi di dalam buku ini sih. Maksudnya dari satu poin yang diterangin Mas Yoris, kalau misalkan saya coba untuk menilik dari angle sebaliknya dari poin yang dimaksud itu bisa apa enggak, kalau bisa ya saya coba terapin gitu. So far sih kejadian lah beberapa, dan syukur sih Mas Yorisnya juga happy lah. Happy banget. Happy banget. Oke, thank you Mas Calvin. Kita ke Mas Tommy. Mas Tommy, gimana rasanya bekerja sama dengan Mas Yoris Sebastian? Mas Tommy, maaf masih di mute ya? Cukup, ya saya ya senang sih. Waktu itu diajakin sama Sani, terus dia bilang, ya ini ada kerjaan dari Mas Yoris untuk bikinin cover bar, ya buku lamanya tapi dibikin baru lagi gitu kan. Dan saya juga baca sih maksudnya bukunya yang Mas di 2013 waktu itu. Jadi memang ya cukup ya honor kan buat dipilih sama Sani sama Mas Yoris buat ya bikin cover terbarunya ini. Gitu. Apa kuncinya sampai tanpa revisi loh Mas? Jadi sekali langsung tepat, langsung cocok.
Waktu itu ya kan dikirimin briefnya kan sama timnya OMG waktu itu. Ya kalau mau bikin covernya yang seperti ini, terus ya ke depannya juga mau dipakai buat untuk beberapa future project gitu ya. Jadi ya dari sana aku mulai bergerak sih. Oke, aku bikin konsepnya dulu, terus kemudian aku bikin ya konsepnya diturunin kayak jadi A, jadi B, jadi C, jadi habis itu ya udah. Jadi ya mungkin setelah itu ya ditunjukin ke Mas Yoris, terus Mas Yoris ya bisa menangkap kalau idenya kedepannya akan jadi seperti itu sih. Jadi memang mungkin karena itu jadinya lebih cepat dan lebih gampang di-approve juga sih. Gitu ya. Oke, nah balik ke pertanyaan tadi nih, apakah covernya ini sengaja seperti NFT? Ini dijawab oleh Mas Yoris atau Mas Tommy nih? Bebas. Kalau saya bilangnya gini, nanti akun Instagramnya boleh dikasih tahu Tom ke teman-teman media biar pada setidaknya dilihat ya. Kalau mau di follow recommended, tapi nggak di follow juga nggak apa-apa. Yang penting bisa dilihat dari akunnya Tommy. Apa Tom akunnya? Tommy Chandra ya, TOMMY Charlie Hotel ya Adra biasa gitu ya, Chandra. Ya. Nah itu jadi sama seperti tulisan yang ada di namanya ya. Andra. Nah bisa dilihat sih. Jadi kalau saya bisa lihat dari karya-karyanya itu sudah bercerita sendiri gitu kan. Siapakah Tommy ini, dari feed-nya dia di Instagram aja tuh sudah membuat saya memilih gitu kan. Dari Sani seperti biasa ada beberapa sahabat, dan memang saya selalu gitu teman-teman media. Ada yang repeat, sebisa mungkin saya mau selalu ada repeat, tapi juga istilahnya walaupun buku saya misalnya 9, ini yang ke-10, nggak mungkin semuanya sama Calvin. Saya juga pengen berkolaborasi dengan desainer-desainer baru gitu ya. Tapi selalu benang merahnya itu pasti kreatif gitu loh. Jadi ketahuan itu tetap buku Yoris, tapi saya juga tidak mau menghilangkan bahwa ini karyanya Tommy untuk cover gitu ya. Dengan bantuan Sanigo untuk sebagai book cover konsep, apalagi Sanigo adalah cover designer yang buku 2013 gitu. Jadi seperti tadi di sounding sama Tommy ya, Mas Sulung nih yang bertanya, yang pasti gini, itu yang tadi Mas Tommy bilang akan ada future project collaboration dari saya, Sanigo dan juga Tommy Chandra gitu ya. Covernya nanti memang NFT sekali, dan memang kalau lihat Instagramnya Tommy juga dia banyak sekali membuat desain-desain NFT gitu ya. Tapi teman-teman media, saya hari ini mau fokus ke buku dulu gitu ya. Jadi itu tunggu tanggal mainnya ya Tom ya. Saya, Tommy dan Sanigo akan mengumumkan, tapi memang betul bisa dilihat makanya di Instagram dia gitu ya, karya-karyanya. Bahkan ada di OpenSea juga ada banyak ya Tom. Ya, OpenSea Foundation gitu. Nah, di OpenSea Foundation juga ada banyak sekali karya-karya. Tapi dari saya teman-teman media adalah ini bukan FOMO, bukan fear of missing out gitu ya. Ini adalah inspirasi bahwa kita harus selalu mencoba hal yang baru, tapi penuh perhitungan gitu ya, penuh persiapan, dan tentunya ini untuk mengedukasi juga nanti para pembaca saya, sehingga gimana-gimananya tuh nantilah, biar hari ini nanti malam juga fokusnya masih ke buku dulu, karena saya nggak mau orang beli buku saya karena NFT misalnya gitu ya. Jadi hari ini no comment dulu, tapi kalau lihat Instagramnya Tommy Chandra akan terlihat, atau main-main di OpenSea misalnya tadi akan terlihat karya-karya dia tuh seperti apa. Jadi cukup menjawab ya Mbak Bintang ya. Iya, Mas Sulung, semoga terjawab ya. Jawabannya terjawab, tapi kayaknya justru menimbulkan pertanyaan lain gitu ya Mas Yoris ya. Menimbulkan makin rasa penasaran. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Calvin, terima kasih Mas Tommy sudah bergabung sama kita untuk ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak ya, sukses terus, dan semoga langsung di-follow akun Instagramnya Tommy Chandra dan juga Mas Calvin. Jadi Instagramnya sama nggak seperti itu tulisannya? Enggak ya, kalau Mas Calvin tuh Calvin gitu ya Mas. Calvin. Betul. Ya, Calvin, tapi satu pakai C dan V, satu lagi pakai K dan F. Oke. Mas Calvin, kalau bersedia tolong ditulis untuk juga ya di chat ya. kolom chat.
Ya, Oke. terima kasih Mas Calvin dan juga Mas Terima kasih Tommy banyak. Chandra. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Mas Yoris, kita lanjut ke penanya berikutnya nih. Ada Eka Fitriani Larasati, seorang blogger. Selamat sore Mas Yoris, perkenalkan saya Eka, blogger ilustrator dari Bandung. Mau tanya tips dari Mas Yoris terkait ide kreatif untuk mengasah dan memunculkan ide kreatif itu seperti apa dan apa aja ya Mas? Terima kasih. Ya, jadi salah satu, kalau buat saya gini, sumber ide kreatif itu adalah kehidupan, gitu kan. Jadi sebenarnya ya jangan lupa nih, kita nih harus hidup, gitu kan. Maksudnya jadi jangan buat yang pekerja, karyawan ya jangan sibuk kerja doang, gitu ya. Harus ingat berkarya dan harus ingat juga ada santai gitu. Di buku juga ada saya masukin having me time, karena ini yang juga mungkin dari dulu kita tahu gitu ada me time, tapi kan enak ya kita bisa punya me time kemana gitu, ke spa gitu. Nah pada saat pandemi kan mendadak tuh kita nggak bisa pergi ke spa gitu loh. Saya nggak bisa fitness ke gym padahal saya punya annual membership. Nah having me time itu penting, dan kalau saya kebetulan me time-nya itu main PlayStation gitu kan. Nah dari kehidupan kita itu kita sebenarnya bisa banyak dapat inspirasi. Saya sampai sekarang masih terdaftar di banyak sekali WhatsApp group, padahal saya jarang ngomong, gitu ya. Paling sekarang di WhatsApp keluarga saya mulai ikutan selamatin ulang tahun deh setidaknya kan, namanya family, masa saya nggak selamatin ulang tahun, sesibuk itukah gitu kan. Nah, jadi Palingnya hadir gitu ya Mas ya, berpartisipasi untuk ucapin ulang tahun. sebenarnya semua WhatsApp group itu kalau saya pas lagi ada idle time gitu saya pasti baca, karena di situ juga sumber inspirasi buat kreativitas. Teman-teman harus ingat di WhatsApp group itu orang nulis beda dengan dia nulis di Facebook, beda dengan dia nulis di Twitter, beda dengan dia nulis di Instagram. Itu saya lihat juga, saya pelajari juga, tapi bisa dibilang di Instagram, Facebook, Twitter itu pencitraan. Ya pencitraan nggak negatif ya teman-teman media ya. Yang negatif itu carmuk. Di depan orang begini, di belakangnya bagaimana gitu. Tapi sebenarnya kalau pencitraan itu positif. Tapi kan namanya pencitraan dia dengan sengaja melakukan pencitraan. Nah di WhatsApp group seringkali pencitraannya lebih sedikit gitu kan. Nah jadi kita juga bisa banyak belajar gitu. Dan nah ini yang memang agak sulit selama 2 tahun pandemi. Karena kita di rumah saja gitu ya, harus pinter-pinter menggali sumber inspirasi, dan ya saya senang sekali karena tahun ini kayaknya kita akan meninggalkan pandemi, saya nggak tahu nanti di bulan apa gitu kita masuk endemi, harusnya akan lebih banyak lagi inspirasi. Tapi buat saya sebenarnya dari kejadian sehari-hari, saya lupa ya kalau nggak salah di press release juga masih ditulis tuh saya punya program 41 Weeks with Creative Junkies. Bahkan ini saya duluan nih, karena waktu saya sempat nyoba di kelas residu yang pertama ini, saya bikin 41 minggu, Mbak Bintang, mau ngajarin orang jadi kreatif itu selama 41 minggu. Nah, problemnya kalau orang kantoran, dia kadang-kadang udah kayak mau nangis gitu, hari Sabtu harus ketemu saya untuk kelas residu, tiba-tiba dipanggil bosnya gitu kan. Jadi, saya jadi agak susah nih ngajarin orang selama 41 minggu gitu. Itu kalau nggak salah ada di press release. Nah, akhirnya saya ke kampus. Saya sekarang dengan UI itu kerjasama 2 semester. Nah, 2 semester itu kan 1 tahun bisa dibilang potong libur segala macam ya 41 minggu, 9 bulan. Inspirasinya dari mana? Inspirasinya istri saya mengandung Deara selama 41 minggu. Saya laki-laki Mbak Bintang, saya nggak bisa mengandung. Tapi saya bisa dalam tanda petik mengandung anak-anak magang saya 41 minggu bersama saya. Dan setelah 41 minggu, saya akan melahirkan mereka. Nah, lihat nggak, itu inspirasi itu dari kehidupan kita sehari-hari. Hanya memang mungkin Yoris ini udah terbiasa ya, Mbak Bintang ya. Ada satu hal aja tuh udah langsung jadi ide kreatif lagi. Ini kalau di buku saya yang lama-lama, sama Gramedia Pustaka Utama juga saya bilangnya, nah creativity itu kayak naik sepeda. Pertama memang dipegangin dulu, lama-lama kita udah bisa sendiri, berani ngebut, bahkan terakhir Yoris Bastian naik sepeda udah lepas tangan. Tapi sekarang karena pandemi saya jarang naik sepeda, saya nggak ikut-ikutan tren sepeda yang mahalnya berlipat-lipat dari harga aslinya di luar negeri, saya mungkin harus pegangan lagi, to find my balance.
gitu ya. Tapi kalau untuk creativity mungkin saya ibaratnya kalau naik sepeda tuh udah lepas tangan. Nah, mungkin teman-teman di sini beda-beda, tapi jangan lupa creativity adalah skill yang bisa dilatih sehingga harusnya bisa. Jadi munculkan ide-ide itu dari kejadian sehari-hari gitu loh. Apa yang kita tonton, lihat postingan saya yang terakhir Yoris Bastian, hanya memberi, tak harap sensasi. Ya kan, itu sebenarnya plesetan dari hanya memberi, tak harap kembali gitu kan. Nah, tapi saya ganti tak harap sensasi karena gila semalam tuh saya nonton kaget banget sih, maksudnya dia dapat 27 juta dolar karena dia punya paten bantal, terus dia ngasih 10 juta itu sejuta untuk orang-orang yang korban dari yang diautopsi. Dia kerja di tempat crime lab gitu kan. Dan dia ngasih aja, dia ngeliat dari kejauhan. Wah, gila ya. Saya membantu dia tanpa minta liputan, rekam video buat konten. Buat saya itu another inspiration gitu loh. Saya nggak tahu dari postingan itu mungkin nanti saya akan bikin gerakan sosial atau apa. Jadi sebenarnya just be sensitive, teman-teman semua, baik yang tadi bertanya maupun yang hadir di sini. Ide kreatif itu ada di sekitar kita. Tinggal bagaimana kita hubungkan dengan kita, bagaimana kita bisa jadikan itu menjadi peluang. Sama seperti Samuel akhirnya menemukan second domain dia. Kalau saya kan setelah creativity kemarin second domain saya millennials ya Mbak Bintang ya. Nah, Samuel Ray dari karir sekarang dia nambah frugal living gitu loh. Saya sih terus terang merasa dia yang mempopulerkan kata-kata frugal living, walaupun frugal living itu di luar tuh sudah biasa gitu ya. Nah itu sih jadi di Bandung lihat ada sesuatu apa nggak ya yang menarik yang kalau diangkat itu sebenarnya secara nasional itu akan menjadi keren gitu loh. Dulu juga Gigi kan kalau nggak salah dia ngasih kata-kata apa tuh dari Bandung itu akhirnya jadi kata-kata nasional gitu. Jadi sebenarnya lihat dari sehari-hari kita. Apalagi Bandung ya. Bandung salah satu kota kalau di buku saya Kreatif Jangkit, salah satu kota yang Yoris Bastian paling suka untuk pergi ke sana mencari ide kreatif. Tentunya pada saat hari biasa, karena kalau weekend ramai sekali. Macet. Ya, kalau Mas Yoris Bastian aja ke Bandung mencari inspirasi, berarti tadi rekan kita di sini Mbak Eka Fitriani dari Bandung harusnya banyak banget inspirasi yang bisa didapatkan ya Mbak Eka ya. Baik, lanjut Mas Yoris. Ini ada Grandis Sofia. Halo Mas Yoris, perkenalkan saya Grandis dari grandisofia.com. Bagaimana untuk memancing sebuah kreativitas dalam dunia karir yang terkadang sudah keburu deadline dan malah jadi buyar semua, malah jadi overthinking dan nggak bisa keluar sisi kreatifnya. Kalau nggak dipaksa, nanti tidak selesai. Mohon pencerahannya ya Mas Yoris, terima kasih banyak. Ya, jadi rumusnya saya masih sama nih Mbak, 70-20-10, rumus klasik saya dari buku pertama saya, 2010, Kreatif Jangkis. Menurut saya itu teori keseimbangan yang bisa dilakukan di mana aja. Bahkan Yoris Bastian, waktu saya bekerja sebagai karyawan, 70% yang saya kerjakan hanya menyelesaikan sesuai deadline aja. Jadi ya mungkin kalaupun lumayan kreatif ya continuous improvement lah ya. Jadi disuruh bikin ini ya saya bagusin dikit, disuruh bikin ini bagusin dikit gitu. Tapi nggak mungkin juga seorang Yoris Bastian gitu selalu tampil dengan hal yang benar-benar kreatif gitu ya. Alec Monday itu ya setahun sekali, bahkan setelah berhasil Alec Monday itu saya pakai bertahun-tahun gitu, sampai 10 tahun saya bikin Alec Monday yang rame banget gitu ya. Jadi sebenarnya caranya sebagai karyawan, saya juga pernah karyawan dari asisten manajer naik sebagai GM. Saya tuh dulu di rumah bapak ibu saya masih ada tuh notes tuh. Kalau dulu kan belum ada HP, maksudnya HP-nya pun HP buat nelfon doang. Jadi saya tulis tuh di berbagai kertas-kertas saya, terus sempat pindah ke voice recorder, tapi voice recorder susah nyarinya lagi, harus dengerin lagi. Lebih enak nyari di kertas gitu, dan sekarang saya pakai handphone jadi bisa ditulis juga, bisa voice, kalau kepepet bisa diketik juga. Nah itu bikin folder namanya sleeping ideas. Jadi setiap kita dapat ide, itu yang biasa saya juga lakukan kalau lagi nggak ada deadline. Pagi-pagi tadi kan saya sekarang punya ritual creative thinking itu setiap pagi jam 5-an sampai anak saya bangun. Kalau anak saya bangun,
udah selesai tuh waktu saya gitu. Jadi saya nggak pernah ngeliat jam, yang penting saya coba. Nah kalau lagi nggak ada PR dari anak buah saya di kantor, biasanya tadi saya iseng-iseng nyari gitu ya, tulis. Nah itu sampai sekarang pun saya sebagai konsultan, saya masih taruh ada foldernya namanya sleeping ideas, karena apa? Seringkali kalau buat saya nih, saya pikir gitu ya, enak, udah perusahaan sendiri gitu ya, saya nggak dikejar-kejar bos lagi buat deadline. Jangan salah, klien datang, ngobrol sama kita, terus saya tanya, oke, saya OMG bisa kerjain, kira-kira deadline-nya kapan, Bu? Minggu lalu. Hah? Minggu lalu? Jadi, paling cepatnya kapan, Mas? Ya udah seminggu deh. Nah, kalau udah ngomong seminggu deh gitu, saya akan ngambil dari handphone, saya cari nih, sleeping idea saya yang belum kepake yang mana ya, yang kira-kira masih cocok buat dia. Nah, jadi itu ada. Tapi sering kalinya juga waktu jadi karyawan ya, karena udah mepet, ya ide yang saya berikan yang banyak juga kok ide yang biasa-biasa saja. Karena dalam setahun tentunya kita nggak bisa selalu membuat ide yang luar biasa. Tapi kita bisa mengupayakan sehingga dari kreativiti kecil, lama-lama kita terbiasa. Seperti bayangin kan, istri saya hamil aja jadi ide lagi. 41 weeks with creative junkies. Semoga terjawab Mbak Grandis ya. Memang terkadang kalau udah deadline gitu ya. Tapi kan ada yang bilang the power of kepepet juga ya Mas Yoris ya. Kadang-kadang kepepet jadi malah jadi kreatif gitu kan. Betul. Itu pada saat saya jadi karyawan itu sering sekali Mbak Bintang, the power of terjadi ya. kepepet. Oke, baik Mas Yoris, karena banyak yang nanya, boleh ya Mas Yoris kita perpanjang waktunya sedikit? Boleh banget. Boleh ya, oke. 2 penanyaan lagi nih mungkin ya, yang sudah terpilih oleh rekan-rekan panitia. Dari Edrida Pulungan, Lentera Pustaka Indonesia. Sukses Mas Yoris yang selalu kreatif. Bagaimana mengemas buku tentang ASN kreatif? Apakah menarik Mas? Salam kreativitas dari Edrida Pulungan. ASN kreatif. Apa kreatif? ASN kan? Ya, ASN kreatif. Ya Pak, singkatannya apa saya lupa. Yang Aparatur ini, sipil negara, benar ya? Aparatur sipil. Semoga pasti. kita sama nih maksudnya nih Mbak Edrida. Misalnya gini ya, kemarin mana tuh anak tuh ya, saya sempat Rizkita mungkin bisa tulisin di kolom chat itu nama anaknya, saya lupa. Sekalian biar teman-teman juga bisa lihat akun Instagramnya. Jadi waktu itu saya dikenalkan sama tim saya Rizkita gitu ya. Ada anak ini dia ASN gitu kan, terus dia punya bisnis travel. Terus saya kan juga punya segmen di radio gitu, walaupun biasanya cuma insert, tapi sebulan sekali ada acara live-nya gitu ya, wawancara. Nah pas saya mau wawancara dia, saya nanya nih, lah lu kan ASN nih nggak apa-apa nih. Dia ASN-nya Kementerian Keuangan lagi kalau nggak salah gitu, lu nggak apa-apa sama Bu Sri Mulyani nanti dimarahin nih masuk radio. Nggak apa-apa kok, ASN itu pulang jam 4 sore, ya kan, udah disediain busnya, ya kan. Ini zaman sebelum pandemi nih Mbak Bintang gitu ya, set, ya kan. Nah, dari jam 4 sampai malam kan saya nggak ngapa-ngapain, Mas. Akhirnya saya mulai tuh kesukaan saya travel, dia mulai bikin travel blogger gitu ya, travel blog gitu kan. Dia terkenal, terus saya bahkan di program radio itu saya nanya, kamu pernah unpaid leave paling lama berapa lama? 30 hari katanya, unpaid leave untuk dia pergi travel gitu. Jadi buat saya juga di era Presiden Jokowi, menurut saya juga makin keren sih ya. Kalau dulu kan kesannya event pulang jam 4, lu nggak boleh kerja di tempat lain gitu kan. Nah, kalau ini kan selama tidak bekerja untuk tempat lain, tapi menyalurkan passion, tidak mengganggu pekerjaannya dari 8 sampai 4. Nah, sebenarnya kalau Farhan Nur Rahman. Misalnya dia itu mau gitu ya, dia bikin buku, itu kan menjadi inspirasi buat ASN yang lain gitu ya. Mbak Bintang pasti kayak misalnya kita ASN gitu, bahkan bukan ASN aja penasaran kan baca ceritanya gitu, pengalaman dia bisa. Jadi maksud saya sebagai ASN itu sebenarnya juga ada banyak sekali hal yang bisa diangkat. Tapi ingat memang kalau kita mau ngomong tadi misalnya ngomongnya buku ya Mbak Bintang ya. Misalnya bikin buku, ya tadi intinya mau buku apa aja itu harus bermanfaat untuk orang banyak gitu kan. Makanya saya juga sampai sekarang nih mungkin even novel gitu ya, saya lagi belajar bikin novel nanti sama GPU juga rencananya. Ya novel saya itu ya nggak bisa saya masukin semua prestasi saya.
buku saya udah 10 aja ini belum menampung semua prestasi saya, karena buku itu harus ditulis, ada alurnya sehingga pembaca ngerasa itu bermanfaat, gitu kan. Jadi intinya itu mau buku apa aja harus membawa manfaat buat pembacanya. Oke, Mbak Edrida semoga terjawab, dan siapa tahu mungkin Mbak Edrida ya tertarik untuk menulis buku tentang ASN kreatif ya. Jadi nanti boleh colek-colek rekan-rekan penerbit yang ada di sini. Ditunggu karya-karyanya ya Mbak Edrida ya. Oke, Mas Yoris boleh satu lagi pertanyaan ya Mas? Boleh. Nanti juga kalau teman-teman nanti malam kan tadi ya ada peluncuran virtual ya. Ada narasumber, ada 10 narasumber saya dari pembaca buku, benar-benar pembaca buku, dari yang biasa pre-order. Sekarang kita mau tanyalah testimonial dia nih dalam rangka buku saya 10 plus saya akan bedah bukunya, jadi beberapa pages akan saya bedah. Nah, mungkin bisa hadir nanti malam sehingga lebih seru lagi. Sekarang pun udah seru banget sih Mbak Bintang. Dan sekali lagi terima kasih buat rekan-rekan media, teman-teman blogger yang sore-sore ini udah ngobrol. Saya senang sekali dengan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Oke, saya lanjut dengan satu pertanyaan terakhir dari Ida Tahmidah, blogger. Perkenalkan, saya Ida, blogger dari Bandung. Orang Bandung lagi. Izin bertanya tentang kalau ke Bandung harus ketemuan nih sama tadi Mbak Eka. Iya kayaknya ya tadi. Mbak Eka tadi bilang loh Mas, ditunggu di Bandung Mas. Nah, boleh ya. Nanti kita tolong catat nomornya atau enggak di direct ke saya nomornya biar bisa janjian. Oke, pertanyaannya bagaimana memunculkan kreativitas dalam diri kita yang sudah dewasa? Apa bisa dilatih agar muncul kreativitas dalam diri, Mas? Bisa. Jadi memang dari riset saya juga, dan sekarang saya kan nggak muda lagi by the way, creativity itu ageless, gitu ya. Jadi tadi balik lagi dari Iron Lady ya, Margaret Thatcher. What we think, we become. Kalau kita bilang, yang kreatif itu yang muda-muda lah, ya kan? Teknologi yang muda-muda lah. Saya bikin Inspigo di usia saya 45 atau 48 atau 46 tahun. Itu ada risetnya di Amerika, startup founders yang sukses rata-rata umurnya 45. Mark Zuckerberg aja kebetulan karena dia muda, ya itu langsung jadi inspirasi semua orang, ya kan? Dia fresh graduate langsung berhasil dengan Facebook, orang ingatnya itu. Tapi kalau di riset dari kayak siapa ya, WhatsApp apa segala macam gitu ya, Amazon.com semuanya itu startupnya itu foundernya itu yang 40-an, gitu kan? Jadi balik lagi ke opening book saya tadi kan, what we think we become. Nah kalau kita udah bilang, di usia senja ini saya tidak akan bisa kreatif gitu kan, ya we become like that gitu. Tapi kalau kita pikirnya, kita ubah gitu mindsetnya gitu ya, kita cari, dan itu ada faktanya kok, si ini banyak kok faktanya orang-orang yang kreatif di usia senior misalnya gitu kan. Nah hanya memang semakin muda pengalaman saya itu lebih berani, ya kan, nggak mikirin banyak cicilan gitu kan. Jadi lebih gampang memang untuk yang muda, tapi bukannya tidak bisa. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang akhirnya dari yang kita pikirkan, dari kita lihat, kita katakan, akhirnya kita lakukan, kita jadi kebiasaan, dan dari kebiasaan itu akhirnya menjadi karakter kita, dan akhirnya menjadi takdir kita. Akhirnya orang bilang, wah Mas Yoris mah enak, udah ditakdirkan kreatif. Padahal tanya teman SD saya, tanya teman SMP saya, waktu SD, SMP saya biasa saja. Jadi sangat yakin gitu ya. Yang penting luangkan waktu. Kayak di buku saya bilang kan, kalau saya sekarang pagi jam 5-an itu juga nggak pakai waker. Another riset lagi ternyata bangun pagi tanpa waker itu jauh lebih sehat daripada badan dikagetin ada waker. Sekali-sekali doang sekarang saya pakai waker. Langsung tadi baca buku browsing hal-hal kreatif tanpa diganggu HP ya gitu ya. Udah enak-enak bangun tidur, otaknya fresh, lihat Instagram, moodnya langsung swing. Nah, jangan gitu kan. Jadi dilakukan kebiasaan-kebiasaan tadi seperti yang saya tulis di buku, saya cukup yakin, dan
colek saya ya nanti kalau udah berhasil, karena saya memang masih kekurangan cerita-cerita tentang orang-orang di usia senior yang juga kreatif. Tapi nanti saya cariin deh. Ini jadi bagus nih Mbak Bintang. Jadi PR nih buat saya nih. Saya ada tapi pemenang Mandiri Innovation Award, Pak Pendi usia 54 tahun. Dia menang, bahkan inovasi dia mendapatkan paten sederhana. Dan pada saat kita kreatif trip ke Korea, saya tanya, Pak Pendi, udah pernah naik pesawat belum? Belum. Ini pertama kali naik pesawat terbang, pertama kali ke luar negeri, dan langsung ke Korea. Di mana buang airnya aja tuh buka tutup sendiri. Bayangkan, Pak Pendi 54 tahun. Nah, saya baru ingat, saya ada contohnya. Salah satu pemenang Mandiri Innovation Award yang saya bikin bekerja sama dengan Bank Mandiri waktu itu. Oke, Mbak Ida, semoga ini menjadi inspirasi dan juga memotivasi Mbak Ida ya, kalau kreativitas itu ageless, jadi di usia berapapun bisa, asal kita mau melatihnya tadi ya. Mas Yoris tadi bilang inspirasinya dari kehidupan, jalan-jalan ke Bandung mungkin, ataupun juga, oh ini orang Bandung ya Mbak Ida ya by the way, dan juga mungkin melihat sekeliling. Bandung lebih gitu cepat ya, sekarang daripada ke puncak by the way. Iya benar Mas, betul, apalagi karena ada tol yang di atas itu ya. Oke, baik, semoga terjawab Mbak Ida, terima kasih. Dan rekan-rekan media, ini ada info, karena tadi Mas Yoris sempat 3 kali mention bahwa nanti malam ada peluncuran buku secara virtual, dan teman-teman juga sangat terbuka untuk hadir ya, mungkin bisa mendaftarkan diri dengan menghubungi Mbak Rizkita. Mbak Rizkita di 0812-9190-9939. Nanti boleh rekan-rekan panitia ditulis di kolom chat. Bagi rekan-rekan media, jurnalis, blogger yang berminat untuk ikutan acara nanti malam, bisa menghubungi Mbak Rizkita di 0812-9190-9935. Oke, Mas Yoris, terima kasih ngobrol-ngobrolnya nih. Terakhir Mas Yoris dari saya, ini pertanyaan yang saya juga agak penasaran, yaitu buku ini kan ditulis full dalam bahasa Inggris ya Mas ya? Apakah ada misi khusus yang membawa buku ini mungkin ke mancanegara, atau rights-nya mau dijual keluar, atau apa alasan Mas Yoris akhirnya membuat buku ini full English? Sebenarnya seperti biasa, ini usulan dari GPU, dari Gramedia Pustaka Utama, dari editor saya. Satu, ini kan waktu di 2013 sebenarnya tanpa disengaja saya bikin terobosan buku yang tulisannya pendek-pendek gitu ya. Waktu itu saya karena deadline dari sponsor, terus saya lihat juga waktu itu agak ada trennya kan Twitter gitu ya, tulisan 240 karakter, tapi saya ya longer lah, lebih panjang dari sana. 1 poin, 1 halaman maksimum teksnya. Nah, karena teksnya juga pendek-pendek dan juga kita lihat sekarang kan secara masif di Indonesia nih bahasa Inggris jadi bagus gara-gara internet ya. Gara-gara internet banyak sekali anak-anak kecil yang ngomong bahasa Inggrisnya bagus padahal nggak pernah keluar negeri gitu kan. Jadi kita memang ingin mencoba gitu ya, atas usulan dari penerbit juga, dan di press release juga ditulis, kebetulan saya di 2020 itu menjadi country representative untuk London Speaker Bureau, jadi juga enak juga kalau saya punya 2 buku yang bahasa Inggris. Waktu itu punya 1 buku, Oh My Goodness, yang buku pertama saya kan diterjemahkan juga dan updated edition diluncurkan di Frankfurt Book Fair bersama Gramedia Pustaka Utama, jadi ini buku yang kedua. Tapi kalau saya memang tipenya kan nggak pernah yang mikirnya muluk-muluk ya Mbak Bintang ya. Jadi memang ya sekarang juga saya punya banyak dalam tanda petik murid-murid gitu di luar negeri gitu, karena kemarin 2 tahun era internet gitu kan, dengan gampang kita bisa ngajar. Gampang kok teman-teman, ngajar gratis dulu gitu kan, jangan takut ngajar gratis, kalau bagus habis itu kita suruh bayar gitu kan. Bingung deh, serius nggak usah bayar, duitnya buat lu aja. Tapi pas sudah bagus, nah kita harus bayar nih gitu kan. Jadi kayaknya lumayan gitu ya, possibility-nya untuk ke luar negeri juga. Indonesia juga udah makin maju, apa yang kita pikirkan ya kayak tadi kan saya bilang lakukan apa yang bisa kita lakukan pas pandemi. Beda berapa bulan Bon Jovi, padahal itu dulu kayak idola saya gitu kan, kok sekarang pemikirannya bisa sama gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan buku ini bahasa Inggris juga nanti bisa go regional atau go internasional, tapi juga belum ada rencana pasti. Tadi yang rencana pasti itu sebenarnya yang cover, tapi saya belum mau ceritain dulu gitu ya.
Tapi very good, Mas Sulung tadi udah nanya gitu ya, dan lihat aja lagi nanti akun Instagramnya Tommy Chandra, bisa terlihat sekali. Jadi ya mudah-mudahan ya kita aminin aja kalau ditanya Yoris mau go internasional. Secara pemikiran saya sangat pede gitu ya, tapi secara infrastruktur segala macam kita harus lihat seperti apa, dan ya mudah-mudahan. Tapi fokusnya saya tetap ini Mbak Bintang, tetap orang-orang Indonesia. Saya cukup yakin sekarang, dan kemarin udah banyak yang posting, wah bukunya Mas Yoris kali ini bahasa Inggris, tapi enak bahasa Inggrisnya pendek-pendek, jadi hitung-hitung belajar bahasa Inggris. Jadi ya fokus saya tetap ke pembaca di Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman media, teman-teman blogger bisa memberitahukan, menyebarluaskan, karena nah balik lagi nih Mbak Bintang ngomongin ntar malam lagi. Ntar malam tuh akan saya tampilkan 10 benar-benar pembaca buku saya yang saya juga nggak menjanjikan apa-apa ke mereka, tapi ya udah keren-keren sih hasilnya dari pembaca buku saya, yang dari buku pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya akan memberi testimonial singkat nanti malam, 10 orang. Secara rekaman maupun secara live. Jadi makin penasaran apa yang terjadi nanti malam. Untuk itu rekan-rekan media, blogger, jurnalis yang mau ikutan bisa berpartisipasi dengan menghubungi Mbak Rizkita ya. Sepertinya tadi Mbak Rizkita sudah share, atau rekan-rekan GPU sudah share ya nomornya Mbak Rizkita 0812 9190 9935. Tidak terasa 1 jam 17 menit kita sudah ngobrol, Mas Yoris. Sebelum saya menutup sesi kita pada siang hari ini, sudah sore malah sekarang, dari GPU dan juga dari rekan-rekan panitia ini mau memberikan e-voucher, e-book Gramedia Digital untuk 3 orang yang bertanya, yang terpilih ya. Jadi yang terpilih untuk mendapatkan e-voucher Gramedia Digital untuk membeli buku-buku non-fiction, yaitu yang pertama adalah atas nama Mbak Syifa Putri dari Femina. Selamat Mbak Syifa. Kedua untuk Mas Sulung Lahitani dari liputan6.com, dan yang ketiga adalah Mbak Eka Fitriani, seorang blogger dari Bandung. Selamat. Setelah ini akan dihubungi oleh rekan-rekan panitia, dan e-voucher-nya bisa digunakan untuk membeli e-book di Gramedia Digital ya. Selamat sekali lagi. Baik, Mas Yoris, selamat sekali lagi untuk peluncuran bukunya. Semoga acara nanti malam lancar dan sukses dengan rencana next-nya yang terkait dengan cover, NFT, apapun itu yang kita jadi makin penasaran karena terus-terusan di-mention. Dan untuk rekan-rekan media juga terima kasih sudah hadir. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan juga mungkin waktunya terbatas sehingga belum semua pertanyaan bisa terjawab. Jika rekan-rekan masih mau terlibat dalam acara peluncuran ini, sekali lagi saya informasikan untuk menghubungi Mbak Rizkita 0812 9190 9935 karena memang terbatas ya seatnya. Oke, sebelum saya tutup, mohon izin untuk kita berfoto bersama. Jika yang memungkinkan, rekan-rekan media boleh membuka kameranya, kita berfoto. Oke, bentar ya Mbak Bintang, saya bantu sebentar. Oke teman-teman, ini saya akan memandu untuk foto bareng, silakan dinyalakan kameranya. Oke, ada 2 slide. Bentar. Oke, slide pertama. 1, 2, sebentar, sorry, ada yang chat, sebentar ya. 1, 2, 3. Oke, slide pertama sudah, sebentar. Oke, slide kedua, sebentar. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Oke, sudah Mbak Bintang. Yes, terima kasih Mas Wisnu, terima kasih rekan-rekan dari Gramedia Pustaka Utama. Sekali lagi, selalu happy anniversary ke-48, terus memberikan inspirasi dan juga kreativitas ya, ide-ide kreativitas untuk banyak pembaca di seluruh Indonesia dan mancanegara. Saya juga mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas dukungannya, atas selenggaranya acara pada siang dan sampai sore hari ini, kepada Gramedia Pustaka Utama dan juga OMG Creative Consulting. Mas Yoris, sekali lagi selamat dan sukses nanti malam. Rekan-rekan media, terima kasih sudah hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Mbak Bintang, terima kasih Mas Yoris. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore.
spend most of my time viewing what I want from the outside. I comb it over like it's the scene of a crime. The only guilty I find staring back at me in the mirror at night, stuck in place, just waiting for a green light. But I can't lie awake for someone else to say I can live my the only comfort I found is blending in with another crowd. When things go